Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Fabrizio Romano di salah satu video terbarunya membahas 3 nama yang ada kaitannya dengan Manchester United. 3 nama pemain ya, dimana ada 2 pemain Manchester United saat ini dan 1 pemain yang sangat sering menurut gua dikaitkan dengan Manchester United. Dan ada semacam kayak konfirmasi, yaitu adalah Yan Diomande ya, dimana Fabrizio Romano di video tersebut mengatakan di bulan Januari Manchester United bersama juga dengan klub lain yaitu adalah Tottenham Hotspur menunjukkan ketertarikan kepada Yan Diomande walaupun pergerakannya tidak terjadi. Liverpool saat ini memonitor sang pemain ya sebagai opsi penyerang sayap. PSG dan juga Bayern Munchen juga memonitor secara dekat situasi dari Yan Diomande. Dihargai sekitar 80 sampai dengan 100 juta euro, 80 sampai dengan 100 juta euro dengan gaji yang rendah. Diomande ini menerima proposal dari Red Bull Leipzig untuk menandatangani kontrak baru supaya dia ini bisa stay setidaknya 1 musim lagi. Klub dan juga pemain saat ini akan segera memutuskan ya, apakah mereka akan memperpanjang kontrak atau ada situasi lain di musim panas nanti. Dengan beberapa klub dikabarkan berminat untuk mendatangkan Yan Diomande. Nah, ini nama yang menarik karena sering dikaitkan dengan Manchester United, dan Manchester United sendiri pun juga banyak analisa yang menyebutkan Manchester United butuh penyerang sayap kiri untuk musim depan dengan keadaan di skuad saat ini. Dan Yan Diomande ini semakin banyak konfirmasi kurang lebih yang menyebutkan kalau Manchester United tertarik, Manchester United memonitor, bahkan di bulan Januari kemarin nyaris ya Manchester United ini melakukan langkah pendekatan untuk mendatangkan Yan Diomande. Dimana kalau kita ingat Sobat Football United, Manchester United di bursa transfer musim dingin kemarin ini menunjukkan minat untuk mendatangkan pemain serang sayap kiri. Dalam hal itu yaitu adalah seorang penyerang dari Bournemouth, Semenyo, yang akhirnya Manchester United gagal karena bersaing dengan Manchester City. Sang pemain lebih memilih Manchester City. Ternyata Manchester United sudah, kalau menurut gue dari apa yang diinformasikan oleh Fabrizio Romano, sudah memetakan bahwa memang situasi sayap kiri utamanya ini menjadi sektor yang harus diperkuat. Nah, Yan Diomande ada di situ, artinya nama pemain yang dimonitor oleh Manchester United. Walaupun ada perbedaan sistem konsep permainan dari Ruben Amorim. Tentu saja Antoine Semenyo sempat dikabarkan akan menempati posisi wingback pada saat itu ya. Karena memang ya sistem pada saat itu bersama dengan Ruben Amorim. Tapi saat ini dengan Michael Carrick, Manchester United juga berminat untuk mendatangkan penyerang sayap kiri. Yan Diomande sedang dalam proses penandatangan kontrak baru. Walaupun kalau gue lihat ya, kontraknya saat ini di Red Bull Leipzig itu masih 4 tahun lagi. Masih sampai dengan tahun 2030. Nah, gue nggak tahu yang dimaksud apa dengan Fabrizio Romano, Red Bull Leipzig dan juga Yan Diomande ini sedang dalam proses untuk menandatangani kontrak baru, atau mungkin ya kalau sang pemain ini setuju untuk paling tidak 1 musim lagi di Red Bull Leipzig. Apa ini artinya? Menurut gua, apakah mungkin misalnya Manchester United akan melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas nanti untuk mengejar Yan Diomande? Namanya kemungkinan, bisa saja. Tapi perkiraan gua, kalau misalnya harga dari Yan Diomande ini ada di sekitaran 80 sampai dengan 100 juta euro, nampaknya melihat Manchester United yang juga ada kebutuhan di posisi lain, di mana posisi tengah juga butuh uang yang banyak untuk dipersiapkan untuk dikeluarkan. Untuk satu pemain berusia 19 tahun, 80 sampai dengan 100 juta euro menurut gua ini terlalu mahal, terlalu tinggi. Walaupun ya menurut gua dengan informasi dari Fabrizio Romano ada klub-klub besar lainnya seperti PSG, Bayern Munchen, lalu juga Liverpool, dan mungkin juga ada klub-klub lain yang tertarik. Ini menunjukkan
ya ada semacam kayak radar yang menangkap ya potensi dari Yan Diomande. Tapi menurut gua oke, dia pemain bagus, ada banyak pemain bagus, tapi apakah semua pemain bagus itu akan didekati oleh Manchester United? Menurut gue juga ada kriteria-kriteria, misalnya memang kebutuhan, apakah ada. Lalu kalau memang ada kebutuhannya, oke, harganya berapa? Apakah memang dia bisa diperkirakan ataupun dianalisa bisa mengangkat ya kualitas permainan, berkontribusi bahkan. Kalau menurut gue dari setidaknya 3 faktor yang tadi gue katakan itu, nampaknya Manchester United untuk mendekati Yan Diomande di musim panas nanti ini sulit terjadi ya. Nah, selain Yan Diomande ada juga 2 pemain lain yang diinformasikan ataupun dikabarkan oleh Fabrizio Romano, yaitu adalah Harry Maguire yang memang sudah here we go kontrak barunya. Artinya kalau gue ingat here we go pada saat itu karena ada kesepakatan secara verbal. Saat ini sedang ya akan diformulasikan, katakanlah seperti itu, menjadi official, menjadi resmi. Kobbie Mainoo juga demikian. Kobbie Mainoo ini akan segera menandatangani kontrak baru. Kabarnya dari Fabrizio Romano, kalau gua tidak salah tangkap ya, ini sampai dengan tahun 2031. Tentu saja ada peningkatan gaji dari Kobbie Mainoo di kontrak barunya. Sementara Harry Maguire ini 1 tahun tambah 1 tahun lagi. Jadi bisa sampai tahun 2028 dengan perpanjangan 1 tahun sampai 2027 dan ada kemungkinan sampai dengan tahun 2028. Kobbie Mainoo sendiri sebenarnya kontraknya ini masih sampai dengan tahun 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Jadi ya dia sebenarnya kontrak saat ini tuh bisa berakhir di tahun 2028. Tapi nampaknya memang ada, selain apresiasi dari Manchester United, juga ada kalau menurut gua semacam kayak rencana ya klub ini ya untuk Kobbie Mainoo. Masing-masing Kobbie Mainoo dan juga Harry Maguire diinformasikan tadi memang ditargetkan kesepakatan ini akan selesai sebelum Piala Dunia, di mana memang 2 pemain ini akan bersama dengan skuad Three Lions berangkat ke Piala Dunia tahun ini. Nah, apa ini artinya? Menurut gua bahwa memang benar adanya kalau situasi pemain ya, skuad Manchester United ini banyak ditentukan oleh manajemen Manchester United. Tadi misalnya situasi terkait dengan Yan Diomande, di bulan Januari kemarin ada ketertarikan ya. Lalu juga terhadap Antoine Semenyo pada saat itu kalau kita hubungkan juga. Dan kalau diingat berita pada saat itu, Ruben Amorim lebih menginginkan pemain tengah, tapi manajemen ada arah yang berbeda. Saat ini dengan penampilan yang bagus dari Harry Maguire, lalu juga ada penampilan yang meningkat dari Kobbie Mainoo, ya membuat klub berproses nih ya untuk memperpanjang kontrak dari 2 pemain itu. Tanpa, ya kita tahu saat ini belum ada head coach ataupun manajer permanen. Michael Carrick statusnya interim. Dan setahu gue interim itu memang tidak dia tidak membuat sebuah semacam kayak kebijakan atau bahkan semacam kayak ide, usulan untuk sesuatu yang jangkanya lebih panjang gitu, urusannya lebih panjang. Dan manajemen Manchester United memutuskan hal ini. Ini sekaligus juga menurut gue memberi gambaran tentang bagaimana Manchester United struktur organisasinya, termasuk juga fungsi dari head coach selanjutnya. Dari situ ya siapa yang lebih bisa bersinergi, bekerja sama dengan gaya-gaya manajemen seperti ini, itulah yang akan ditunjuk. Gue tidak menilai bahwa hal seperti ini itu negatif atau selalu jelek gitu. Enggak juga. Memang manajemen artinya kita punya Jason Wilcox, Director of Football, kita punya ada banyak lah komponen di manajemen Manchester United yang juga punya pemikiran, yang juga punya ide terkait dengan gaya permainan seperti apa yang Manchester United akan implementasikan secara jangka menengah ataupun jangka panjang. Sementara untuk hal-hal yang lebih detail, ya pertandingan misalnya dan lain-lain, ini yang jangka pendek lebih ke head coach. Nah, disitulah menurut gua letak uniknya, katakanlah seperti itu, Manchester United sekali lagi ya di periode mendatang.
Ini situasi yang menurut gue berbeda dengan Manchester United sebelumnya. Kita lihat apakah hal ini bisa ya antara manajemen dengan head coach bisa tercipta sinergi yang bagus. Kita lihat bagaimana Amor Sobat Football United. Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.